Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia penuh barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat hadir bermuwajahah berkumpul di dalam sebuah majelis pengajian. Harapan kita bersama moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmat, nikmat dan fadlnya kepada kita pada pagi hari ini dengan memberi manfaat yang besar bagi kita sekalian dari pengajian ini, baik manfaat untuk kehidupan kita di dunia terutama untuk kehidupan kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana kita pahami bahwa yang menjadikan Islam tetap wujud itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu Alkitab, yang jaminan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran dan kami Allah kepada Al-Quran itu menjaga kesucian, kemurniannya. Jadi dengan jaminan ini maka asas yang pertama yaitu bahwa yang menjadikan Islam tetap wujud yaitu wujudnya Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkat Al-Quran itu dari muka bumi. Jadi ini yang pertama, dan ini merupakan ketetapan Allah bagi dirinya. Kemudian masalah yang kedua dan ketiga yang menjadikan Islam tetap wujud diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemeluknya, kepada hambanya, kepada kaum muslimin. Kalau yang pertama kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan atas dirinya, maka yang kedua dan ketiga ini adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan atas hambanya. Yaitu al-iktisamu bil kitab wa sunnah tentunya ya. Berpegang teguh kepada Al-Quran itu sendiri dan sunnah. Ya meskipun Allah Subhanahu wa taala menjamin ya, Al-Quran yang sudah diturunkan di muka bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwujudkan pengamalannya dalam kehidupan nyata selama sekian puluh tahun pada masa beliau dan beberapa puluh tahun pada masa setelah beliau ya, pada masa sebagian khulafaur rasyidin. Tetapi apabila jaminan Allah Subhanahu wa taala ini tidak disertai dengan kaum muslimin atau hambanya yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu memang tidak akan diangkat oleh Allah dari muka bumi sampai Allah menghendaki. Tetapi Islam itu bisa hilang dari satu tempat.
Satu contoh di sebuah masyarakat ya, di mana gitu ya. Katakanlah yang selama ini ada di Eropa Timur dulunya ya. Di Albania, di Bulgaria dan sebagainya ya. Di Chechnya, di mana Bosnia, di sebagian Kroasia dan sebagainya. Pada satu ketika di masa yang lalu ya, kaum muslimin di sana tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dari tempat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak diangkat dari muka bumi. Harus ada al-i'tisam bil kitab. Begitu juga kita tidak tahu di mana nanti ya. Pada satu ketika di masa yang lalu mungkin di Aceh, di Ternate, di Tidore, di Mindanao ya. Itu pernah Al-Qur'an itu wujud ya, di sana. Tegak di sana. Tetapi kemudian pada perkembangan berikutnya karena kualitas berpegang teguhnya umat Islam atau hamba-hamba Allah yang ada di daerah-daerah itu tidak kuat kepada Alkitab, Alkitab diangkat oleh Allah dari tempat itu. Tetapi belum atau tidak diangkat dari muka bumi sampai Allah menghendaki. Kemudian ayat lehwa yang ketiga ya, yang ketiga kalau yang kedua yaitu al-i'tisam bil kitab wa sunnah tentu saja itu yahfadhu hadzal din ala usuli al-mustaqirrah ya. Jadi wa yahmihi min aksil muntasibina ilaih. Jadi kalau al-i'tisam berpegang teguh kepada Alkitab itu akan menjamin bahwa Al-Qur'an itu yang merupakan dasar daripada Islam, merupakan asas fondasi daripada Islam, itu tetap wujud ya, tetap wujud itu berangkat dari amal-amal yang nyata dari para pengikutnya, dari para pemeluknya, yaitu pemeluk Islam. Kemudian perkara yang ketiga yaitu supaya Islam itu tetap wujud, menjadikan Islam tetap wujud, ini juga syariat yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya, yaitu al-jihad fisabilillah. Sebab jihad fisabilillah itu fungsinya yang paling utama adalah yadfa'uha an hadzal-din wa ahlihi ba'sal muharibina lahu wal kharijina alaih, yaitu menjaga, membentengi, menolak kejahatan orang-orang di luar Islam ya, yang mencoba untuk memerangi agama Islam. Jadi ada tiga hal. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, tindakan yang aktif dari pemeluknya untuk menjaga Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang aktif dari pemeluk Islam itu untuk menjaga agar Islam tidak dirusak oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Islam. Jadi tiga hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan tiga persoalan ini dalam satu ayat, yaitu pada surat Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Dan benar-benar kami telah mengutus utusan-utusan kami bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan, wa anzalna ma'hum, dan kami turunkan beserta para rasul itu Alkitab, yaitu Alkitab, wal mizana, dan neraca keadilan, liyaquman nasu bil qisti, agar para rasul itu agar manusia ya, liyaquman nasu bil qisti, ya, agar manusia menegakkan keadilan itu dengan benar. Wa anzalnal hadida, dan kami Allah menurunkan
al-hadid, yaitu besi. Fihi, di dalamnya ba'sun syadidun, ada kekuatan yang luar biasa. Wa manafi'u linnasi, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan siapa yang menolong para utusannya, padahal mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Jadi di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan wala yaqumat dinu illa bil kitabi wal mizani wal hadid. Di dalam menerangkan ayat ini Ibnu Taimiyah menyebutkan dan Islam, ya, din, ya, Islam. Bahkan beliau mengatakan ad-din, tatanan hidup manusia, ya, sebenarnya. Tapi di sini menyebutkan Islam sebab tatanan hidup manusia yang hakiki satu-satunya adalah Islam. Tatanan hidup selain Islam itu tidak akan mengatur kehidupan dengan benar. Dan tidak akan ya, tidak akan, dan tidak akan tegak tatanan hidup manusia yang benar, yaitu Islam, kecuali dengan 3 hal: Alkitab, Al-Mizan, wal Hadis. Alkitab adalah itu tadi Al-Quran dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kemurnian dan kesucian Al-Quran. Al-Mizan adalah penegakan Al-Quran di dalam kehidupan manusia. Jadi sekali lagi ayolah, ini jaminan bahwa tidak akan ada keadilan di dalam kehidupan manusia dimanapun juga di muka bumi ini, kecuali apabila ditegakkan Islam atas mereka. Ya. Sebab apa? Ayolah, Islam itu keluar dari yang maha adil sumbernya. Dia tidak tercampuri oleh hawa nafsu manusia sedikit pun. Ya. Dia pasti adil. Aturan-aturan selain Islam berangkat dari, kalau tidak hawa nafsu manusia, ya akal manusia yang terbatas, yang tidak sepi dari hawa nafsu. Aturan-aturan yang dibuat oleh selain aturan Islam, ya, itu pasti berangkat dari kepentingan manusia tertentu. Kepentingan manusia tertentu untuk mengatur sebagian besar manusia yang lain atau seluruh manusia sisanya. Tetapi aturan Islam tidak begitu, ya. Termasuk pelaksana daripada Islam itu sendiri tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau aturan yang dibuat oleh manusia itu mengatur kepada sebagian manusia, pengatur bisa terbebaskan dari aturan, itu kenyataan. Tetapi kalau di dalam Islam, pengatur itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, al-musyarri', ya. Pembuat aturan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelaksana aturan tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksana aturan itu ada yang namanya hakim dan ada yang namanya mahkum alaih, yaitu hakim penguasa manusia, ya, dalam arti yang diberi izin dan hak keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur manusia dengan syarat tertentu yang ditentukan Allah. Dua-duanya terkena kewajiban, ya. Hakim, orang Islam yang benar-benar ingin melaksanakan Islam, ya, dia diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penguasa atas manusia, itu juga ujian. Begitu juga sebagian besar kaum muslimin atau manusia yang lain yang kemudian diamanai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mahkum alaih, orang yang dikenai aturan, ya, orang yang dikenai aturan, orang yang dikuasai oleh penguasa, ini juga ujian. Jadi pemimpin Islam itu juga ujian, jadi pengikut itu juga ujian di dalam Islam, ya. Tetapi kalau selain Islam, jadi pemimpin itu pulung, ya kan? Jadi pengikut itu nasib buruk, ya. Itu kalau di luar Islam, ya. Oleh karena itu orang berebut untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan pulung itu tadi, ya. Kalau Islam tidak. Kalau Islam itu rebutan moh jadi pemimpin, sebab tahu beratnya kepemimpinan di dalam Islam.
Kalau bukan karena tanggung jawab harus ada yang memimpin ya, di dalam Islam, pasti semua orang tidak mau orang Islam yang lurus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an akan membaiat Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika terjadinya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada kepemimpinan berikutnya. Sampai nanti ketika Imam Mahdi ya, Al-Mahdi itu nanti turun, itu dia mau dibaiat gitu. Untuk memimpin umat ini dia juga menghindar, sampai Mahdi nanti, Al-Mahdi. Ini merupakan satu indikasi di dalam Islam, pengajaran dan pelajaran serta contoh yang jelas di dalam Islam bahwa baik menjadi pemimpin maupun menjadi pengikut di dalam Islam itu dua-duanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih berat menjadi pemimpin ujiannya daripada menjadi pengikut. Kewajiban pengikut itu satu saja, taat. Ya. Tapi kewajiban pemimpin banyak sekali ya, banyak sekali. Inilah ya ikhwah. Kemudian dilanjutkan tentang keterangan itu tadi, wal mizan wal hadid ya, dan besi. Diterangkan di situ besi. Ya. Besi itu banyak manfaatnya, luar biasa besi ini. Kalau ada yang ahli besi, ada ikhwan di sini insinyur yang ahli besi gitu, bisa merasakan ya, lebih mendalami ya, secara lebih jelas sekali mengenai masalah kehebatan besi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan besi sebagai ba'sun syadid? Ada besi tertentu kalau dia tergesek terus dengan logam yang lain dia menjadi leleh, menjadi empuk ya, menjadi empuk. Tetapi ada besi tertentu kalau dia kena gesekan menjadi kuat, menjadi keras ya. Itu ada ba'sun syadid. Ada besi tertentu kena gesekan terus kayak lut senjata, kena gesekan terus lama-lama melengkung. Ada yang menjadi lebih kuat lagi. Jadi luar biasa dengan besi. Dengan besi ini manusia, besi saja ya, logam besi saja bukan yang lain. Manusia sudah bisa menciptakan banyak sekali perkembangan teknologi yang luar biasa bagi kehidupannya. Jadi keterangan itu semua sebagai sebuah muqaddimah untuk menuju kepada satu hal yang ingin kita sampaikan, yaitu kalau yang pertama ya, 3 hal yang menjadikan Islam tetap wujud. Yang pertama yaitu jaminan Allah, itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala sudah. Kemudian yang kedua, yang kewajiban kita sebagai pemeluk Islam, yaitu i'tisam bil kitab wa sunnah, melaksanakan syariat Islam, yaitu pengertian yang mudah, menjalankan syariat Islam apa adanya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita ya merasa sudah, paling tidak dalam batas kemampuan kita. Cuman hari ini ada fardhu ghaibah, padahal dia merupakan salah satu di antara pilar yang menjamin menjadikan Islam tetap wujud, yaitu al-jihadu fisabilillah. Di dalam masalah al-jihadu fisabilillah ini, kaum muslimin hari ini terbagi menjadi tiga bagian utama. Masing-masing bagian juga mempunyai perbedaan pendapat yang macam-macam. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan satu tempat. Kaum muslimin hari ini secara umum ya terbagi menjadi 3 mengenai masalah jihad, al-jihadu fisabilillah. Ya. Yang pertama menganggap bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah merupakan kewajiban syar'i, baik dia fardu kifayah maupun fardu ain ya. Kewajiban syar'i. Kemudian yang kedua, tidak menganggap al-jihadu fisabilillah sebagai kewajiban syar'i. Tidak menganggap. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa al-jihadu fisabilillah adalah kewajiban syar'i dengan pengertian yang diselewengkan.
dengan pengertian yang diselewengkan. Jadi al-jihadu fisabilillah itu diselewengkan pengertiannya, bukan berarti qitalul kuffar lillahi kalimatillah secara umum ya, bukan memerangi orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah ya. Secara umum seperti itu. Bukan itu, tetapi al-jihadu fisabilillah itu bisa diwujudkan dalam bentuk macam-macam, misalnya gitu. Kita dakwah juga jihad, kita mendirikan masjid juga jihad begitu. Kita mencari ilmu juga jihad begitu. Nah, ini termasuk golongan yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa jihad fisabilillah itu tetap wajib, tetap kewajiban syar'i, tetapi pengertiannya diselewengkan. Ya masih lumayan daripada yang kedua ya, menafikan. Kemudian saya tidak akan membicarakan yang kedua dan yang ketiga, itu masalah sudah selesai. Artinya pemahaman mereka adalah pemahaman yang menyimpang dari Alkitab wa Sunnah ya. Jadi kita bicarakan juga tidak ada gunanya. Tetapi kita akan membicarakan kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa al-jihadu fisabilillah bimakna qitalul kuffar lillahi kalimatillah itu adalah kewajiban syar'i, baik fardu kifayah maupun fardu ain. Nah, dari kelompok ini juga ada beberapa perbedaan. Kalau Sidney John itu pemimpin atau paling tidak orang yang dituakan di dalam satu kelompok kajian politik yang disebut dengan grup yang mengkaji tentang krisis-krisis internasional ya. Itu dia punya kantor di mana-mana. Salah satu kantor yang dianggap penting adalah di Jakarta. Pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak dibebankan oleh Allah kepadanya sebenarnya ya, bukan amanat bagi dia, tapi dia melaksanakan tatawwu ya. Jadi secara sukarela melakukan kejahatan ini ya. Tatawwu tapi tatawwu kejahatan ya. Jadi Sidney John itu melakukan perbuatan tatawwu kejahatan gitu. Jadi dia melakukan perbuatan sukarela di dalam urusan kejahatan, yaitu meneliti kegiatan umat Islam di Indonesia. Itu kan bukan kewajiban dia ya. Buat dia ngurusi dirinya sendiri, bekerja ngasih makan anak istrinya, suaminya sama istrinya, atau dia bekerja untuk kepentingan dirinya, enggak. Tapi dia mempunyai satu kemurahan hati begitu ya. Dia jadi meluangkan waktu, pikiran, tenaga, menganjurkan orang banyak untuk ikut bersama dia, melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, dan pekerjaan itu kejahatan coba. Ya. Kalau kita janganlah melakukan itu ya. Yaitu dia melakukan penelitian terhadap kegiatan umat Islam. Kalau di Jakarta ya Indonesia dan sekitarnya. Dia membagi ya, umat Islam bangsa Indonesia yang melakukan jihad itu dalam 3 kelompok. Dia membagi umat Islam yang melakukan jihad fisabilillah di Indonesia dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang Islam, kelompok Islam yang berjihad fisabilillah ya, di daerah-daerah konflik seperti di Ambon dan Poso. Ini kata dia, membaca kenyataan. Ya karena dia sungguh-sungguh, ya secara lahiriah fakta yang ada di lapangan ya seperti yang dia lihat itu. Meskipun kalau kita berbicara tentang niat dasar masing-masing ya dia tidak tahu, ya kan, dia tidak tahu. Lah kelompok ini menurut dia diwakili Kompak. Pimpinannya menurut dia Abdullah Sonata sekarang ditahan di Polda Metro Jaya, mungkin sudah vonis, saya kurang jelas. Kemudian beberapa yang lain yang masih belum tertangkap. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang melaksanakan jihad fisabilillah dengan melakukan pengeboman terhadap kepentingan Amerika dan Australia.
Ini mereka sebut kelompok Dr. Azhari dan Nurdin Muhammad Top, ya. Mereka katakan seperti itu. Ya, pimpinannya Nurdin Muhammad Top, ya, Nurdin Muhammad Top. Karena Dr. Azhari sudah gugur, ya, sudah gugur. Nurdin Muhammad Top. Lah ini menurut dia, ya, yaitu tadi mereka kelompok ini melakukan jihad fisabilillah dengan cara melakukan pengeboman terhadap kepentingan Amerika dan Australia di Indonesia. Kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mereka sebut dengan Arus Kuat Al-Jamaah Al-Islamiyah, Al-Jihadu fisabilillah, dimengertikan oleh kelompok ini menurut penilaian dia adalah bagaimana mewujudkan daulah Islamiyah dengan cara, ya, dengan cara yang sudah disebutkan di dalam PUBG kata mereka. Dengan cara yaitu mewujudkan basis masyarakat Islam yang melaksanakan Al-Quran, kemudian setelah itu mewujudkan daulah Islamiyah, yaitu satu kekuasaan politik Islam yang melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok ini menurut mereka, ya, kelompok ini lebih mendasarkan kegiatannya yaitu pada dua hal, yaitu mengadakan pendidikan Islam yang benar, yaitu at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah, ya, ditambah al-jihadiyah tentunya, tapi mereka lewati, yaitu pendidikan Islam yang benar, kemudian dakwah yang benar, kemudian yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan askaria. Pelatihan askaria. Menurut kelompok ini, menurut Sidney John dan kawan-kawan, kelompok ini dipimpin oleh seorang ustadz namanya Abu Rusdan. Ada bukunya seorang ustadz. Saya juga tidak kenal orang ini. Saya tidak kenal orang ini. Ini kata dia. Jadi ayolah, terlepas dari betul apa tidak, ya, penggolongan dari Sidney John dan kawan-kawan ini, saya melihat bahwa di dalam diri umat Islam ini sendiri, ya, di dalam kelompok yang pertama yaitu yang menyatakan, meyakini, ya, dan mewujudkan dalam bentuk amal bahwa al-jihadu fisabilillah dalam pengertian qitalul kuffar li'ilai kalimatillah itu adalah kewajiban syar'i, baik fardu kifayah maupun fardu ain, memang terbagi menjadi beberapa kelompok, ya. Yang jelas kelompok yang pertama yaitu kelompok yang mengutamakan amal jihadiyah itu melalui jalur jamaah yang benar, al-jamaah al-islamiyah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu yang beranggapan bahwa pokoknya kalau kita sudah mengetahui bahwa hukum jihad itu fardu ain, ketika kita punya kekuatan dan punya kesempatan, kita harus melaksanakan amaliyat. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang beranggapan bahwa kita perlu membela saudara-saudara kita yang dianiaya oleh taghut, baik taghut itu berupa pemerintahan maupun berupa orang-orang non-muslim yang lain. Artinya daf'us sha'il ini istilahnya, ya, daf'us sha'il. Jadi ini pekerjaannya yaitu bagaimana mendorong semua kaum muslimin yang ada di sekitarnya untuk bisa membantu kaum muslimin yang lain yang sedang kesulitan. Kalau di Ambon sedang kesulitan dikirim, ke Poso sedang kesulitan dikirim ke tempat-tempat lain. Memang ada tiga ini. Oleh karena itu ayolah, sekarang ini, ya, di dalam urusan al-jihadu fisabilillah, jihad fisabilillah dalam pengertian memerangi orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada beberapa pendapat itu sering sekali kita dengar, bahkan kadang-kadang kita bersinggungan dengan para pelakunya, karena mereka orang Islam dan kita adalah masyarakat Islam. Bukan berarti bahwa kita adalah kelompok ekstremis, bukan, ya. Karena jihad fisabilillah itu ajaran Islam, kemudian orang-orang ini akan melaksanakan ajaran Islam itu sendiri, maka kita bagian dari mereka harus. Kalau tidak bagian dari mereka, ya bukan orang Islam, ya.
ya bukan orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam ya merasa tidak menjadi bagian daripada sekelompok orang Islam yang akan melaksanakan ajaran Islam, Islamnya dipertanyakan. Ya. Sekali lagi, kalau ada orang Islam merasa tidak bagian daripada sebuah kelompok Islam yang akan melaksanakan ajaran Islam atau telah melaksanakan ajaran Islam, yaitu Islamnya dipertanyakan orang itu. Ya ini aja Islam. Jadi kita ini bukan karena kita kelompok ekstrim atau bukan ya, tetapi karena kita orang Islam, kemudian orang-orang itu tadi adalah sekelompok orang Islam yang akan atau telah melaksanakan ajaran Islam, maka kita bagian dari mereka. Dalam urusan jihad fisabilillah juga begitu. Kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, yaitu akan melaksanakan syariat jihad fisabilillah, itu adalah bagian dari kita. Yang manapun juga ya, apakah kelompok yang pertama ya, yaitu yang akan melaksanakan jihad fisabilillah atau telah melaksanakan jihad fisabilillah melalui jalur jamaah, atau kelompok yang kedua yaitu yang akan atau telah melaksanakan jihad fisabilillah dalam pengertian pelaksanaan fardu ain jihad, atau kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang akan dan telah melaksanakan jihad fisabilillah dalam pengertian daf'us sha'il, semuanya adalah bagian dari kita. Itu penting sekali untuk kita camkan, kita sadari ya. Karena bagian dari kita terikat al-wala kepada mereka, terikat cinta kasih, terikat hubungan ukhuwah Islamiyah, terikat kewajiban untuk saling membantu dan menolong. Hanya di antara tiga kelompok ini ada perbedaan yang prinsipil, yaitu bahwa kelompok yang ingin melaksanakan jihad fisabilillah melalui jalur jamaah tidak mengabaikan amal jihad yang berupa daf'us sha'il dan tidak mengabaikan amal jihad yang berupa kewajiban fardu ain bagi siapa yang memang mampu pada saat itu. Ini yang perlu disadari, tidak mengabaikan. Cuman yang berpikir tentang daf'us sha'il itu agak menganggap enteng pelaksanaan jihad fisabilillah melalui jalur amal jamaah. Agak menganggap enteng. Kemudian juga kelompok yang menganggap bahwa pokoknya sekarang ini jihad fardu ain, pribadi-pribadi yang merasa mampu boleh melaksanakan jihad amali ya, amaliyat jihadiyah. Nah, ini juga agak menganggap enteng mengenai pelaksanaan jihad dalam jalur jamaah. Ini ayat lewat, tapi tiga-tiganya bagian dari kita. Kita itu harus kita sadari bersama. Oleh karena itu ayat lewat untuk supaya kita mempunyai satu pegangan, supaya kita bisa menempatkan diri kita tidak mau mempunyai satu hujah untuk berbantah, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi kita mempunyai hujah untuk meyakinkan diri kita bahwa sikap yang benar adalah seperti ini berdasarkan hujah. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai sikap seperti itu, ada orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini dengan kita, dia bertanya, kita jawab. Kalau sudah kita jawab, kemudian dia membantah, kita tidak usah lanjutkan perbantahan. Sekali pertanyaan, sekali jawaban, selesai. Kita yakini bahwa apa yang kita pahami itu benar. Jadi kita jangan terprovokasi, jangan terpengaruh ya. Ini penting sekali ya Lewa untuk kita pahami, kita sadari, kita mengetahuinya ya, kita mengetahuinya. Oleh karena itu di sini disebutkan ya, supaya kita bisa melaksanakan jihad secara benar, kalimatnya harus disadari, supaya kita bisa melaksanakan jihad secara benar. Ya, kalimatnya harus itu ya. Ini harus disadari. Kita tidak menilai ini bukan bagian kita karena berbeda pendapat, bukan. Kelompok pertama yaitu kelompok yang meyakini jihad fisabilillah bimakna qitalul kufar lillahi kalimatillah ya. Itu semuanya adalah bagian dari kita.
baik dia meyakini bahwa jihad melalui jalur jamaah atau pelaksanaan fardu ain atau satu sa'il, semuanya bagian kita. Ini yang harus kita catat. Akan tetapi kita perlu mendapatkan satu pemahaman yang benar bagaimana toh supaya jihad kita tidak keliru. Nah, ini di sini disebutkan ada ma'alimnya, ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya banyak sekali, di sini disebutkan hanya 20 rambu. Jadi tidak mungkin kita bahas dalam satu majelis. Tapi kita harapkan ini berkesinambungan bagi para ikhwan yang ingin memahami betul. Ya mari kita ikuti secara terus-menerus seri pemahaman ini sampai berakhir. Seri pembahasan ini sampai kita paham betul. Nanti kalau perlu setelah akhir 20 poin ini nanti kita diskusikan bagaimana hubungannya dengan keadaan kita hari ini. Sebab ayolehah sekali lagi, ajaran-ajaran Islam itu bukan sesuatu yang hanya kita pelajari dan kita bayangkan, tapi adalah kita pelajari dan hidup dengan kita sehari-hari. Termasuk masalah jihad fisabilillah. Ya. Bagaimana kita berpikir tentang jihad seperti kita berpikir tentang salat. Ya. Bagaimana kita berpikir tentang jihad seperti kita berpikir tentang puasa Ramadan. Harus sampai setahap itu. Jadi kalau kita berbicara tentang jihad, kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang di luar kita, bukan. Tetapi kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini ayat ikhwah. Di sini apa perlunya kita perlu mengetahui rambu-rambu jihad fisabilillah, ya. Rambu-rambu jihad fisabilillah. Di sini disebutkan yang pertama, karena yang pertama yaitu ba'du hadhil ma'alim hiya fi haqiqatiha juz'um min aqidatil muslimin. Ya. Jadi yang pertama, karena sebagian daripada rambu-rambu yang akan kita bahas nanti itu pada hakikatnya adalah bagian daripada akidah orang Islam. Nah, kalau bagian daripada akidah kok tidak dimengerti, itu akidah itu kan fondasi untuk perbuatan amal soleh. Akidah itu fondasi syariat. Jihad itu syariat, kemudian ada rambu-rambunya yang merupakan akidah, supaya syariat jihad yang dilaksanakan itu dibangun di atas fondasi yang benar dan kukuh. Ya. Jadi kita harus pahami. Kemudian yang kedua, liyudrika asasa siraihi ma'al kafirin. Wa yudrikal ghayata min jihadihi wa qitalihi. Supaya seorang muslim mujahid itu mengerti, ya, landasan pokok yang mendasari permusuhannya dengan orang kafir. Jangan itu orang kafir itu musuh, loh kenapa pokoknya musuh, jangan begitu ya. Jangan pakai pokoknya. Oh, landasannya begini. Dan supaya seorang muslim mujahid mengetahui tujuan jihadnya dan perangnya. Mengetahui tujuan jihad dan perangnya. Sudah berjihad, ya, sudah ke Ambon, ke Poso, ya. Ada yang kehilangan kaki, kehilangan telinga, ada yang kehilangan 12 tangan, betul ini. Ada yang kehilangan penglihatan, ada yang sudah dihukum, ya, 3 tahun, 3 tahun setengah, 7 tahun seumur hidup, ya.
tapi tidak tahu apa tujuan utama daripada perjuangan jihadnya itu dan pertempuran yang telah dilakukan di tempat-tempat konflik. Oleh karena itu perlu belajar itu. Perlu belajar itu. Kalau begitu ada orang berpendapat, kalau begitu mereka keliru. Kenapa mereka berangkat sebelum belajar ini? Oh, tidak keliru. Sebab tidak disyaratkan orang pergi berjihad itu harus belajar ilmunya dulu, itu tidak. Tetapi mereka bisa sambil berjalan belajar. Yang salah itu kalau tidak dipelajari itu di dalam perjalanannya. Tetapi kamu jangan pergi dulu berjihad sebelum kamu ngerti ilmu jihad. Ngerti ilmu jihad itu sampai mati belum tentu kita tahu kok, ya. Yang penting kita tahu alasannya, niatnya benar. Jadi 3 itu yang penting, ya. 3 itu yang penting. Kenapa kita harus mempelajari rambu-rambu jihad fisabilillah? Yang pertama adalah karena sebagian daripada rambu-rambu itu adalah merupakan, hakikatnya merupakan akidah dari kaum muslimin. Yang kedua adalah supaya mujahid muqatil, orang Islam yang berjihad itu mengetahui landasan pokok apa yang melandasi permusuhannya dengan orang kafir. Kemudian yang ketiga supaya dia tahu tujuan dari jihad dan perangnya itu. Kemudian disebutkan di sini, dan kami namakan rambu-rambu ini dengan kalimat al-aqidah al-jihadiyah lil muslimin, ya. Jadi rambu-rambu itu disebut dengan akidah jihadiyah bagi orang Islam. Ayo lewat sebelum kita membahas tentang poin-poinnya, ya. Poin-poinnya, prinsip-prinsipnya, ya. Fakrah kalau dalam bahasa Arab, atau fikrah, ya, pakai qaul. Itu bisa disebut dengan asas, poin, atau apa, ya. Itu tadi prinsipnya. Yang perlu kita sadari yang pertama adalah bahwa rambu-rambu ini dimaksudkan, rambu-rambu yang disebut dengan akidah jihadiyah bagi orang Islam itu dimaksudkan sebagai satu upaya untuk mengembalikan, ya, mengembalikan semangat, niat dasar, tindakan-tindakan seorang muslim atau sekelompok orang Islam atau kaum muslimin ketika dia melaksanakan syariat jihad fisabilillah, ya. Mengembalikan kepada rel yang benar mengenai semangat, ya, niat, dan juga tindakan-tindakannya agar tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pembahasan yang pertama adalah mengenai semangat jihad itu sendiri, ya, semangat jihad itu sendiri. Jadi fa'ayu jaisin walau kana kafiran la budda lahu min aqidatin qitaliyatin ala asasiha yuqatilul akharin, ya. Jadi kalimat yang pertama sudah seperti itu. Jadi prajurit, sekali lagi ayat ikhwah, bahwa setiap muslim adalah jundullah, setiap muslim adalah jaisullah. Setiap muslim kecuali dia punya udzur itu nanti, ya. Setiap muslim adalah tentara Allah. Setiap muslim adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang muslim yang merasa, menganggap dirinya, apalagi sampai mengucapkan dengan lisannya, bukan sebagai tentara Allah, bukan sebagai prajurit Allah, diragukan. Sebab apa? Ya lewat manusia di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibagi menjadi 2, yaitu prajurit Allah dan prajurit tauhid. Kalau dia tidak menjadi tentara Allah, tidak menjadi prajurit Allah, dia menjadi tentara tauhid dan prajurit tauhid, pasti. Ya. Tidak ada pihak yang ketiga. Sipil tidak ada. Ya. Manusia di dunia tidak ada yang sipil sebenarnya. Ya. Semuanya adalah tentara Allah dan prajurit Allah, atau tentara tauhid dan prajurit tauhid. Walaupun tugasnya tidak mesti menyandang
senjata, walaupun tugasnya tidak mesti menyandang senjata. Sebab sekali lagi itu tadi, untuk menjaga Islam dari kejahatan orang-orang di luar Islam dan musuh-musuh Islam, maka harus ada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu maknanya bahwa seluruh muslim adalah berfungsi untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang luar. Artinya orang luar Islam harus. Jadi sekali lagi, setiap manusia muslim adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia muslim adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang merasa tidak menjadi tentara Allah, tidak merasa menjadi prajurit Allah, dia akan menjadi makanan tauhid yang empuk, ya. Dia akan dijadikan prajurit tauhid, jadikan tentara tauhid. Orang Islam, ya, tidak mau jadi tentara Allah, tidak mau jadi prajurit Allah. Nanti dia didatangi tauhid, itu kamu selidiki itu pengajian itu ada ngaji apa? Dia selidiki. Meskipun dia orang Islam, sholat 5 waktu, haji beberapa kali, puasa Ramadan, ya, zakatnya juga banyak, bangun masjid, tapi dia menjadi tentara tauhid, ya, menjadi tentara tauhid. Jadi harus jadi tentara Allah. Kalau tidak mau jadi tentara tauhid. Sementara setiap tentara, setiap prajurit, baik dia prajurit Allah maupun prajurit tauhid, baik dia prajurit muslim maupun prajurit kafir, itu mereka mesti mempunyai aqidatun qitaliyatun, mempunyai akidah perang, mesti mempunyai doktrin perang. Kalau dalam bahasa militer hari ini, mempunyai doktrin perang. Kalau mereka tidak mempunyai doktrin perang, mereka tidak mampu memerangi orang lain atau memerangi kelompok yang memusuhinya, kelompok yang tidak senang dengan pahamnya, tidak mampu. Jadi kesimpulannya mudah dari kalimat ini. Kenapa orang-orang Islam itu kalah terhadap orang kafir? Kenapa? Karena tidak mempunyai akidah perang orang Islam. Mudah sekali. Sebab barang siapa tidak mempunyai akidah perang, aqidatun qitaliyatun, dia tidak akan mampu melawan musuhnya. Tidak akan mampu. Oleh karena ini disebutkan, baik dia itu orang Islam atau orang kafir, maka dia hanya mampu berperang untuk kepentingannya kalau dia mempunyai doktrin perang di dalam pikirannya, doktrin perang di dalam hatinya, doktrin perang di dalam amaliyah sehari-harinya. Ini ayat ini ma'alim yang belum dirincikan, ini secara umum, ya. Rambu-rambu secara umum. Jadi coba kita pikirkan. Kita tahu enggak tentara yang dalam keadaan damai itu di asrama itu selalu ada rumah kera, ya. Ada tentara yang jaga. Kalau tidak begitu ada pos, ya. Kemudian topi bajanya itu dijentrek-jentrekkan di hiknya itu, ya, di hiknya gitu, supaya kelihatan dari jalan raya banyak orang, padahal yang jaga cuma satu orang, sambil ngerokok, ngantuk, nonton TV, ya. Tapi dia tahu itulah akidah perang, yang doktrin perang yang ditanamkan, harus nampak berjaga-jaga. Harus nampak berjaga-jaga. Nah ini kemudian di sini disebutkan setelah fa'ayu jaisin walau kana kafiran la budda lahu min aqidatin qitaliyatin ala asasiha yuqatilul akharin, ya. Maka prajurit yang manapun atau tentara yang manapun, walaupun dia itu kafir sekalipun, tidak boleh tidak mereka mesti mempunyai akidah perang, doktrin perang, yang di atas landasannya mereka itu memerangi pihak lain, musuhnya. Wa min huna kana jihadut tawjih al-ma'nawi ahadul ajiyatir ra'isiyah fi kullil juyus wa in ikhtalafa ismuh. Oleh karena itu, maka
persiapan. Pengarahan moral itu adalah merupakan persiapan yang paling utama di dalam setiap prajurit apapun namanya. Jadi selalu diberitahu yang paling utama doktrin perang itu adalah memberi kekuatan moral kepada prajurit itu. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang mukmin itu begitu. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa lemah dan jangan kalian merasa sedih. Itu dorongan moral. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan engkau adalah umat yang paling tinggi, paling mulia, paling agung. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doktrin yang paling utama itu ya. Jadi pokoknya ini walaupun agak keliru pelaksanaannya, agak kelewat, yakini dalam pikiran kita, dalam hati kita, diwujudkan dalam bentuk sikap ya, bahwa kita sebagai orang mukmin itu manusia yang paling mulia sebagai orang mukmin. Kemuliaan kita karena kita tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diri kita. Oleh karena itu in kuntum mukminin. Tapi kalau kemuliaan orang banyak itu kegagahannya, kebengisannya karena dirinya sendiri ya. Kalau kemudian ada orang yang lebih kuat dari dia secara manusiawi, kalah dia. Tapi kalau orang beriman tidak, secara manusiawi dia seperti tidak berharga, tapi dia menjadi kuat, menjadi paling mulia, paling tinggi karena dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini tidak bisa dibuat-buat ya, tidak bisa dibesar-besarkan, digagah-gagahkan, tidak bisa. Soalnya bahasa iman yang berbicara nanti. Orang-orang yang gagah dan pinter sekalipun yang berhadapan dengan orang beriman takut dia. Jadi yang pertama adalah taujih maknawi, jihadut taujih al-maknawi ya. Jadi persiapan moral yang benar ya, persiapan moral yang benar. Jadi ini ini merupakan satu bekal yang harus dimiliki oleh setiap prajurit, tidak peduli prajurit itu kafir atau muslim. Bahkan tentara setan sekalipun ya, itu oleh setan moralnya diangkat oleh setan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam surat Maryam ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Saya itu baca ayat ini entah sudah berapa ratus kali ya. Itu tidak paham kalau maksudnya itu ini adalah doktrin perang setan kepada tentaranya dalam urusan dengan peningkatan moral perang tentara setan oleh setan. Tidak ngerti saya sebelum saya baca kitab ini. Saya sudah baca beratus-ratus kali. Saya pikir bahwa setan itu menyuruh orang minum khamr, setan itu menyuruh orang untuk berzina, itu maksudnya. Ternyata tidak. Jadi di sini ini alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami Allah mengutus setan-setan 'alal kafirina atas orang-orang kafir ta'uzzuhum azza, untuk memberi dorongan kepada orang-orang kafir itu supaya mereka melaksanakan maksiat yang sebenar-benarnya. Maksiat yang sebenar-benarnya, bukan yang benar ya,
Maksiat yang sesungguhnya itu adalah melawan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, tidak ada yang lain. Ya. Ini ayat ikhwan. Ini surat Maryam ayat 83. Di sini diterangkan apa contohnya ya, ta'uzzuhum azza. Di sini diterangkan ka isti'la'i jinsiyatihim ala baqiyatil ajnas. Nah, begitu. Chauvinis ini ya. Yaitu seperti salah satu diantaranya ya, contohnya di sini disebutkan, yaitu menganggap bahwa bangsanya adalah bangsa yang paling tinggi melebihi bangsa-bangsa yang lain. Kenapa Jerman ya kemudian berbuat angkara murka pada Perang Dunia Pertama? Karena mereka menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa Arya, berdarah biru. Bangsa yang lain adalah berdarah merah ya. Maka mereka bangsa Arya harus menjadi tuan, dan bangsa selain Arya yang berdarah merah harus menjadi budak. Begitu. Selalu seperti itu ya, selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Fir'aun juga begitu. Kenapa Fir'aun berbuat sewenang-wenang? Fir'aun menganggap bahwa bangsanya Kipti. Bangsa Kipti adalah bangsa yang ditakdirkan oleh dia sendiri sebagai tuan, dan Bani Israel adalah bangsa budak. Kemudian Amerika Serikat ya hari ini oleh protokol Zionis menyebutkan bahwa bangsa Yahudi adalah tuan dan bangsa selain Yahudi adalah budak. Kemudian mereka mengejawantah dalam bentuk memberikan pengaruh kepada pemerintahan Amerika. Bagi Yahudi, George Bush, Condoleezza Rice dan lain-lain adalah budak mereka yang diperalat oleh Yahudi untuk melaksanakan niat busuk mereka. Jadi ini ayat ini. Jadi kalau di Indonesia juga terjadi kesewenang-wenangan seperti itu ya masalahnya berangkat dari itu. Harus kita pertahankan kelompok kita sebagai kelompok yang memimpin bangsa ini supaya bisa memperbudak sebagian besar bangsa Indonesia. Pikiran itu ada di dalam pikiran mereka. Karena apa? Karena ini gurunya itu sama. Jidul kilat wahid ya. Kakeknya anjing itu satu ya. Kakeknya anjing itu satu. Meskipun nanti lahir anjing herder, anjing doberman, anjing pudel ya, tapi kakeknya satu, setan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setan-setan itu untuk apa? Untuk memberikan provokasi kepada orang-orang kafir supaya mereka melaksanakan kemaksiatan yang sebenar-benarnya maksiat. Kalau hanya lamis-lamis maksiat, tidak mau setan itu. Ya, sebenar-benarnya maksiat. Oleh karena itu orang Islam juga harus begitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala selalu mengutus para utusan. Kemudian setelah khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pewaris para nabi ya, para ulama yang benar untuk memberikan dorongan kepada kaum muslimin, kepada orang Islam untuk mengabdi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Selalu ada itu. So, kalau tidak begitu tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Kemudian yang kedua, ya, kalau ta'uzum azza dicontohkan tadi yang pertama yaitu menganggap bangsanya sebagai bangsa yang paling tinggi ya, melebihi bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua yaitu wa kanasri mabadi'ihim wa hadaratihim finnas. Dan yang kedua yaitu dengan menyebarkan prinsip-prinsip berpikir mereka dan juga peradaban mereka di antara manusia. Ini termasuk di antara kemaksiatan yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ya. Setelah menganggap dirinya paling tinggi, ya,
Orang itu kalau tidak mengikuti cara berpikir, cara berpakaian, cara hidup sehari-hari bangsa Amerika, itu namanya bukan orang modern. Orang modern minum bir, katanya begitu. Orang berakal memberi kesempatan istrinya untuk bergaul bebas, katanya begitu. Orang yang mempunyai kasih sayang memberi kesempatan anaknya untuk memilih apa agama yang disenangi, katanya seperti itu. Orang yang mempunyai kelembutan, tentu dia mempunyai prinsip semua agama itu sama karena ia mengajarkan kasih sayang. Mereka berangkat dari pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian peradaban itu mereka siarkan, mereka sebarkan melalui berbagai macam cara, melalui berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga contoh yang disebutkan di sini, awid difa'i anil ardi wal qawmiyati wa nahwi dzalika mimma yadfa'una bi junuduhum ilal qital. Nah, yang ketiga ini yang diinginkan, ini bentuk kemaksiatan yang paling nyata, kemaksiatan yang sebenar-benarnya, yaitu mempertahankan tanah dan bangsa dan sejenisnya dengan mengerahkan tentara-tentaranya untuk berperang di dalam rangka mempertahankan tanah dan bangsanya. Dan lain wanahwi dalika itu macam-macam. Wanahwi dalika itu macam-macam. Karena bangsa Amerika itu ingin hidup bukan hanya 1000 tahun lagi, bukan hanya ingin hidup 1000 tahun lagi. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Mereka selalu berpikir kalau cadangan minyak yang ada di tong-tong minyak di Amerika itu hanya cukup 100 tahun, mereka berpikir kurang. Kita harus tambah lagi. Mereka akhirnya menjarah ladang-ladang minyak milik bangsa lain supaya cadangan minyak mereka lebih tambah lagi. Kalau dalam kurun 10 tahun ya, tahun 1990, cadangan minyak mereka itu cukup untuk 100 tahun. Padahal dari tahun 1990 sampai tahun 1980 sampai 1990, cadangan minyak mereka itu cukup 150 tahun. Maknanya dalam kurun waktu 10 tahun mereka kehilangan cadangan sekian puluh tahun. Berarti tahun depan kita harus mencari cadangan minyak yang lebih banyak lagi. Jadi mereka mencari sesuatu itu bukan untuk dipakai hari itu, tetapi untuk cadangan sekian puluh tahun ke depan. Tidak peduli orang lain tidak mendapat bagian, Ini ayalah kerakusan mereka. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, ya. Mereka bisa hidup sejak, ya, melepaskan diri dari Indonesia untuk masa lebih dari 350 tahun dengan kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikira Belanda itu hari ini hidup menghidupi rakyatnya, memutar roda perekonomian negaranya itu dari hasil mereka, tidak. Itu adalah harta bangsa Indonesia yang dikuras, disimpan di tempat-tempat tertentu oleh mereka. 350 tahun harta kekayaan bangsa Indonesia dikuras habis, kemudian untuk cadangan mereka hidup sekian ratus tahun ke depan. Ini ayalah, wah, jadi luar biasa mereka. Ini nahwu dalika kalimatnya, wa nahwu dalika. Untuk itu mereka mengerahkan tentaranya. Terus ayalah, kenapa? Kenapa harus ada dorongan moral bahwa mereka itu melaksanakan itu semua, ya? Kenapa harus ada dorongan moral
yang meyakinkan mereka untuk melaksanakan itu semua. Kenapa harus ada? Ya harus ada. Sebab kalau tidak ada semangat untuk melaksanakan itu semua. Terus apa yang dipakai sebagai alat yang paling utama? Yang dipakai alat paling utama untuk mendorong mereka agar mereka berani, ya, mengorbankan dirinya di dalam pertempuran, apapun yang dibelanya, ya. Apakah yang dibelanya itu adalah kekafiran, atau yang dibelanya itu adalah Islam, atau yang dibelanya itu apapun juga. Kenapa? Di sini disebutkan wa hadhil i'tiqadat li ayyi jaisin mu'minan kana aw kafiran tasubbu fi hadfin wahid. Jadi semua prinsip-prinsip, semua doktrin-doktrin, ya, yang nantinya akan diberikan kepada prajurit, diberikan kepada seorang penganut, ya, pemeluk, prajurit Islamkah, prajurit tauhitkah, tentara Allahkah, tentara tauhitkah, penganut Islamkah, penganut kafirkah, ya. Itu semuanya bermuara kepada satu tujuan saja. Doktrin moral yang diberikan kepada setiap prajurit itu bertujuan kepada satu hal saja. Wa huwa ayyu'minal jundi al-muqabil annahu 'alal haqqi wa anna tuwwa 'alal batil fayajibu an yuqatilahu. Penting sekali ini ya Lefa. Kenapa kita harus belajar akidah? Kenapa sih? Untuk apa? Kenapa orang kafir itu harus sekolah? Ada sekolah tentara, akademi militer. Ada yang di Belanda hebat sekali, ada di Amerika hebat sekali. Kalau belum lulusan Amerika itu rasanya belum jadi militer yang sesungguhnya. Kenapa itu semua ada? Ya. Mujahid juga begitu. Kalau belum lulusan akademi militer Mujahidin Afghanistan, belum lulusan Hudaybiyah Moro, belum lulusan Sesan, ya, Chechnya, kayaknya belum mujahid gitu. Kenapa? Kalau zaman dulu kalau belum dinamakan XDITI yang pernah berperang di hutan, pernah ikut revolusi gitu. Itu semua adalah tanaman-tanaman moral, ya. Tanaman-tanaman moral. Satu saja tujuannya, yaitu supaya prajurit itu yakin bahwa dirinya berperang di atas kebenaran dan bahwa musuhnya itu salah, batil, di atas kebatilan, maka wajib diperangi. Jadi hanya kalau seorang mujahid, muslim, mukmin mujahid belum yakin bahwa dirinya benar dan musuhnya salah, dia tidak mampu perang, ya. Diskusi terus diperintah, diskusi saja. Maka perlu ada yang namanya al-aqidah al-jihadiyah atau al-aqidah al-qitaliyah. Itu penting sekali, yaitu akidah jihadiyah atau akidah qitaliyah. Penting sekali. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa kita berada di atas kebenaran. Yakin ba'dal ilmi, ya. Yakin setelah kita mempelajari ilmunya, hujjah. Bukan yakinnya orang kafir itu tadi hanya di doktrin setan yakin, enggak. Kita tidak hanya karena doktrin, tapi karena ada hujahnya. Bedanya di situ. Nah, ini dicontohkan satu contoh yang ketika saya membaca kisah ini juga berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Ya. Ketika jadi guru tarikh, ya, saya suruh ngapalkan murid-murid masalah ini. Tapi saya tidak paham bahwa ini tujuannya adalah begini. Sampai saya baca kitab ini. Ya. Yaitu undur ila ma qalahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kita disuruh untuk memeriksa kembali apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Hudaybiyah. Ada yang mengatakan itu perang Hudaybiyah, ada yang mengatakan itu perjanjian damai Hudaybiyah. Dua-duanya benar. Sebelum ada perjanjian damai itu ada ancaman perang memang, ya kan?
Jadi dua-duanya benar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Utsman bin Affan sebagai utusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongan pergi ke Mekah, yaitu tujuan damai. Tapi Utsman bin Affan tertahan di Mekah untuk beberapa waktu, sehingga gelisah kaum muslimin. Ada isu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka orang-orang Islam melakukan bai'atul ridwan, ya, yaitu mereka berbai'ah mati untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu datanglah, ternyata Utsman bin Affan tidak terbunuh. Kemudian datang utusan kafir Quraisy melakukan beberapa poin perjanjian. Yang isi daripada poin perjanjian itu banyak tidak dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dianggap terlalu lunak. Termasuk salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini: Alasna alal haqq alasna alal haqqi wa aduuna alal batil. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan? Saya pikir ini kalimat biasa, ternyata tidak, ya. Kalau tidak ada keyakinan ini, ya, tidak akan ada bai'atul ridwan, tidak akan ada bai'ah mati, itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, bahwa seseorang yang berani berkorban untuk Islam, yang berani menolong agama Allah dan Rasulnya dengan segala apa yang dia punyai, itulah orang yang yakin bahwa dirinya berada di atas al-haq. Dan seseorang yang ragu-ragu, ya, untuk mengorbankan dirinya bagi Allah dan Rasulnya, bagi agama Allah dan Rasulnya, dia ragu-ragu terhadap al-haq yang ada pada dirinya. Jadi ketika, bukankah kita berada di atas al-haq dan musuh-musuh kita berada di atas kebatilan? Kalau Rasulullah SAW bala, iya. Kenapa kita tidak memeranginya ya Rasulullah? Itu persoalan kebijakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi aja ikhwah, jelas itu ya, jelas. Wandur kadzalika ila i'tiqadil kafirina bi annahum 'alal haqqi fi qoulihi ta'ala. Begitu juga kenapa orang kafir berani berperang, berkorban, mengorbankan diri, hartanya, keluarganya untuk berperang di jalan kekafiran, karena mereka yakin mereka benar, ya. Mereka yakin mereka benar. Disebutkan di dalam surat Toha ayat 63. Qalu in hadzani lasakhirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Pembantu-pembantu Fir'aun mengatakan, sesungguhnya dua orang ini, yaitu Harun dan Musa, adalah dua orang ahli sihir. Yang mereka itu menghendaki, artinya dua orang itu menghendaki untuk mengeluarkan kalian, artinya Fir'aun dan kaumnya, min ardikum, dari bumi kalian, bisihrihima, dengan sihir mereka, wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah, dan akan menggantikan atau melenyapkan, ya, melenyapkan kedudukan kalian yang utama. Atau sebagian ahli tafsir mengatakan, dan akan melenyapkan jalan hidup kalian yang utama, thariqah. Jadi mereka yakin, ya, mereka itu pengabdi sekularisme, mereka itu pengabdi Ilyasik, mereka itu pengabdi dasar negara tertentu yang bukan Islam, ya kan? Tapi mereka yakin bahwa membela itu benar. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Begitu kata mereka. Iya. Karena mereka yakin itu benar, ya. Itu doktrinnya. Jadi kenapa kita tidak berani mengatakan begitu?
Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyat membela? Harus berani. Kalau kita yakin benar, mereka aja berani. Ya. Nah, ini aja Ikhwan. Orang kafir itu begitu. Kalau ada orang Islam datang memberi keterangan, kamu berhenti dari kekafiran. Kenapa loh? Itu kan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah katanya orang yang membawa dakwah seperti itu dianggap tukang sihir, ya. Yang iri dengan kedudukan mulianya. Coba. Ini dua orang tukang sihir ini yang memang mau mengusir kalian dari negeri kalian, kemudian mau menggantikan jalan hidup kalian yang kalian gali dari warisan nenek moyang kalian, yang kalian gali dari warisan Mojopahit. Katanya gitu. Ini ayalah. Mojopahit tidak mewariskan apa-apa kecuali keburukan ayalah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengajarkan apa-apa kecuali kebaikan. Itu yang tidak disadari, ya. Itu yang tidak disadari. Kemudian untuk menyempurnakan mukadimah ini sebentar lagi ya. Amma an i'tiqadina fil jihadi ka muslimin fa huwa yatalahhasu fi ma yali ya. Adapun iktikad kita, ya, keyakinan kita di dalam jihad sebagai kaum muslimin maka dapat diringkas dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, ya, Inna Allah Jalla Sha'nuhu khalaqal khalq wa amarahum jami'an bi'ibadatihi amran syar'iyyan ala alsinati rusulihi faminhum man amana wa minhum man kafara. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk manusia maksudnya dan memerintahkan mereka, ya, di sini manusia yang ada hubungannya dengan kita. Kalau yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sebenarnya seluruh ciptaannya, termasuk jin, termasuk yang lain-lain sebenarnya. Ya. Batu, pohon-pohonan dan sebagainya ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara ibadah yang ditetapkan Allah atas mereka. Ya. Kemudian sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk dan memerintahkan kepada mereka semua untuk beribadah kepadanya. Merupakan amron syar'iyyan ala alsinati rusulihi, ya. Merupakan perintah syar'i, ya, atas lisan utusan-utusannya. Kemudian di antara mereka manusia ini ada yang beriman dan ada yang kufur, ingkar, ya, dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keterangan selanjutnya bahwa karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia untuk beribadah, kemudian manusia itu menjadi dua golongan, yang satu ada yang beriman mau beribadah dan ada yang ingkar tidak mau beribadah, maka di antara dua golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu dengan yang lain sebagai ujian. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan kalian sebagian dengan sebagian yang lain merupakan fitnah, apakah kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu itu Maha melihat. Jadi ayalah, ada yang kafir, ada yang mukmin, sebagian dengan sebagian yang lain merupakan ujian bagi sebagian yang lain. Kemudian dijelaskan di sini bahwa ujian orang kafir bagi orang beriman, ya. Ujian orang kafir bagi orang beriman. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menguasakan, ya, orang beriman itu kepada orang kafir, artinya orang beriman dikuasai oleh orang kafir
itu merupakan ujian dalam bentuk ketetapan qadarnya, ya. Ketetapan qadarnya. Bahwa orang beriman pada satu keadaan tertentu dikuasai oleh orang kafir. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ya, ujian, ya, di mana orang beriman menguasai orang kafir, itu adalah ujian syar'i. Artinya apa? Itu bukan kejadian yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi merupakan syariat agar orang beriman melepaskan dirinya dari kekuasaan orang kafir dan menguasai orang kafir itu dengan usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi orang kafir tidak perlu berusaha apa-apa, ditakdirkan menguasai orang Islam. Itu qadar, ketetapan. Tetapi untuk bisa membalikkan keadaan di mana orang beriman akan menguasai orang kafir, ya, atau melepaskan diri dari kekuasaan orang kafir, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan syariat. Artinya apa? Laksanakan syariat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kalian akan melepaskan diri dari kekuasaan orang kafir dan menguasai orang kafir. Jadi ibadah, ya, bukan menunggu, ya. Ya Allah, jatuhkanlah kekuasaan kafir ini dan berilah kami kekuasaan. Kemudian kita tidak berusaha, tidak boleh. Berdoa itu bagian daripada upaya itu sendiri. Oleh karena itu nanti ada beberapa prinsip, ya, yang harus kita pahami sebagai rambu-rambu pelaksanaan jihad yang benar. Insya Allah nanti kalau kita sudah pahami, ya, orang akan memahami bahwa jihad itu keperluan. Jihad itu keperluan. Jihad itu bukan sesuatu, maaf, seperti ulat gitu, ya. Enggak teli, jijiki, ngerusak, bukan. Enggak. Tetapi jihad itu keperluan. Jihad adalah solusi, bukan destruksi. Jihad adalah penyelesaian masalah hidup dan kehidupan, bukan merusak hidup dan kehidupan. Nanti setelah kita pahami 20 prinsip yang insya Allah akan secara bertahap dengan izin Allah akan kita bahas pelan-pelan insya Allah. Demikianlah ya lehwa untuk sementara sebagai satu mukaddimah. Moga-moga ada manfaatnya buat kita sekalian. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimatin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada saudara pengacara. Bapak. Alhamdulillah telah kita dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Ustaz Abu Rusdan. Kemudian untuk memperjelas kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin mendapat penjelasan yang lebih rinci atau ingin menanyakan sesuatu, maka bisa inilah kesempatannya. Untuk sesi tanya jawab saya buka 3 penanya, cukup 3 penanya. Ya. Untuk penanya pertama, silakan. Maju aja, maju. Masuk, maju. Gimana? Pertanyaannya apa? Yang hendak bertanya tolong maju dan berdiri. Ya, yang ingin bertanya atau ingin mendapat tambahan penjelasan atau yang lainnya. Kenapa? Ya. Ya. Assalamualaikum.
berat pihak itu pasti ada biaya berbosi. Kita tanyakan pengebosi itu seperti itu ada tendensi apa? Demikian. Assalamualaikum. Itu yang jawab yang ngebosi Pak, bukan saya. Mereka ada tendensi apa? Saya tidak berani menduga-duga Pak. Hanya itu bukan gejala hari ini saja. Artinya pada zaman sepanjang sejarah yang saya pahami, bahwa jihad fisabilillah itu yang awal pertama terjadi adalah pada masa Nabi Musa alaihissalam ya. Itu sudah ada yang ngebosi. Jadi itu kalau menurut saya ya, bukan tendensinya, tapi itulah tabiat jihad fisabilillah. Jadi dalam setiap upaya jihad fisabilillah yang benar, selalu ada pihak yang ngebosi. Pihak yang ngebosi itu biasanya ada dua golongan utama. Yang pertama adalah orang dari dalam, ya, karena dia sudah mapan, dia takut kehilangan kemapanan dunia atau yang lain-lain. Atau yang kedua adalah orang luar yang dimasukkan, infiltran ya, yang dimasukkan ke dalam barisan kaum muslimin. Kemudian nanti setelah orang kaum muslimin itu sibuk persiapan, mereka pergi, orang munafik. Itu sudah terjadi sejak masa pertama kali jihad fisabilillah itu disyariatkan ya, pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ya terus berkepanjangan terus sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selalu ada. Jadi kalau tendensinya ya itu tadi, kalau dia tidak karena khawatir orang dalam, orang Islam sendiri yang khawatir kehilangan kemapanan hidupnya, ya itu tadi munafik yang memang diperalat oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam dari dalam. Saya kira itu saja Pak. Jadi kita tidak usah heran, tidak usah takut, tidak usah gelisah kalau ada yang ngebosi. Itu biasa zaman dulu, zaman para nabi saja ada yang ngebosi, apalagi sekarang kan. Yang penting adalah bagaimana kita tidak menjadi gembos itu. Ya, untuk penanya kedua, silakan. Lagi untuk penanya kedua, kalau tidak ada langsung kita tutup lagi. Ya. Jadi diterangkan dari Ustaz bahwa kelompok yang memiliki jihad ada tiga, yaitu dilakukan kompak, kalau saya mendengarkan kira-kira itu ada permintaan itu menguasai tiga abu dan abu Hussein dan abu Bakar Siddiq. Mana banyak keterangan dari kita sama Radio itu bohong itu. Susah keterangannya, tapi radio itu bohong. Abu Bakar Basir, Abu Rusdan, Abu Dujana tidak berada pada pemahaman yang berbeda. Itu yang perlu dicatat. Ya. Kalau ada suara, isu dalam masalah pemahaman jihad ini, Abu Bakar Basir dan Abu Rusdan berbeda, itu bohong. Itu mencoba untuk bagaimana memecah belah antara kita. Orang mau mencoba memisahkan kita dari beliau. Tidak ada itu. Apalagi Abu Dujana, Abu Dujana itu bukan pemimpin jihad. Ya. Dia adalah mujahid yang baik, yang benar, yang lurus. Tapi dia tidak mempunyai satu fikrah tersendiri dalam urusan jihad. Itu bohong itu. Itu barangkali mereka susah nyari-nyari Abu Dujana, kemudian bikin isu seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, Kemudian saya perlu klarifikasi, itu penilaian Siti Jun, bukan penilaian saya tentang tiga pembagian itu.
terlepas benar atau tidak, ini masih ada rekamannya kan nanti. Terlepas benar atau tidak, saya tidak membagi seperti itu. Saya hanya membagi bentuk pikirannya, bukan kelompoknya, bukan orangnya. Ada yang memang punya pikiran bagaimana jihad itu dilaksanakan melalui jalur jamaah, ada yang mengatakan bahwa amal jama'i maksudnya, ada yang jihad itu disalurkan melalui tabus soil, ada yang jihad dilaksanakan melalui jalur yaitu pelaksanaan fardu ain jihad. Memang itu kuat sekali di kalangan mujahidin, di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Kalau antum mau baca ada satu buku balada jamaah jihad. Artinya gejala-gejala itu di mana-mana, tidak di Indonesia saja. Di Indonesia tidak terlalu kuat karena apa? Karena belum konkret jihad di Indonesia. Ya. Belum konkret. Artinya belum konkret dalam pengertian tidak ada satu pertempuran terus-menerus antara muslimin dan kafir, ya, tidak ada terus-menerus. Kalau yang di daerah-daerah lain ya seperti di Irak, di Afghanistan, Kashmir, ya konkret masalah. Tapi kalau begitu ada konflik nanti di Indonesia ya, kemudian ada pengerahan mujahid menghadapi orang-orang kafir, nanti akan nampak perbedaan itu. Tapi itu perbedaan sekali lagi adalah perbedaan seperti perbedaan antara jari-jari dalam satu tangan, ya. Jangan diperbesar. Itu kan dari 3 jari tapi satu tangan. Tapi berita radio itu bohong itu. Jangan percaya berita apapun yang mengatakan bahwa kita berbeda pikiran dengan Ustaz Abu Bakar Basir, tidak ada. Ya. Iya. Bagaimana kita orang mengatakan itu dalam Al-Quran? Iya. Itu sikap lahir, Pak. Iya, tapi identitas dia menganggap dirinya sebagai tentara setan tentunya. Jadi sikap lahir mereka itu mereka tidak ke sini, tidak ke sana. Karena kalau sudah ke sini atau ke sana kan tidak dapat keuntungan, ya kan? Itu sikap lahir. Adapun sikap batin orang-orang munafik jelas. Kalau orang munafik itu tidak tentara setan, Allah Subhanahu wa taala tidak memvonis dengan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya kan? Bukan hanya sekedar fitnah, tapi fid darkil asfali minan nar. Neraka yang paling asfal, ya, paling rendah, paling dalam gitu. Karena itu akibat buruk yang diakibatkan oleh perbuatannya itu memang luar biasa. Jadi sekali lagi etikat mereka, akidah mereka adalah kekafiran. Tetapi sikap lahir mereka adalah itu tadi, tidak ke sini, tidak ke sana. Bahkan lebih nampak ke sininya lebih besar. Tapi orang-orang munafik itu oleh Allah disebutkan hum lil kufri yaumaidin aqrabu minal iman, ya, gitu. Jadi mereka itu pada saat krisis itu selalu mereka itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Itu memang persoalan. Hanya masalahnya kita ini sebagai pelaksana syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang munafik itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensikapi sikap lahir mereka gitu. Bukan hati mereka gitu. Tapi mensikapi sikap lahir mereka. Kalau mereka lahiriahnya nampak ikut ngaji, ikut sholat bersama kita, ikut naik sepeda melintas 3 kabupaten, ya sudah ikut. Apalagi infak, ya. Tidak apa-apa. Tapi mereka lupa, biar aja itu urusan mereka. Masa orang Islam sebanyak ini kalah dengan satu orang munafik. Ya. Cuma kekuatan orang Islam memang tidak pada lahirnya saja, ya. Kekuatan orang Islam adalah pada maknawiyahnya yang orang tidak tahu. Mungkin gitu Pak, ya. Sudah 3 penanya. Ya 4 berarti. Nah, tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 25 ya, itu menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, kemudian neraka keadilan, hadis. Kemudian suci, apakah bisa
Alkitab itu wujud di muka bumi, ya, pasti sebelum Allah mengangkatnya. Kemudian jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada, ya, di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang tetap akan mengawal tegaknya Alkitab itu di muka bumi. Itu ada. Jadi kalau kita berbicara tentang semangat pesan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, memang di muka bumi ini selalu akan ada tiga itu: Alkitab, kemudian orang yang melaksanakan Alkitab, dan orang yang mengawal Alkitab itu dengan besi dari kejahatan musuh-musuhnya. Selalu ada. Tetapi diterangkan di sini bahwa mungkin saja di satu wilayah yang tidak memenuhi ketiga syarat itu menjadi tidak tegak, hilang ya. Alkitab itu hilang dari bumi Albania ya waktu itu. Karena apa? Karena tidak ada yang melaksanakan dan tidak ada jihad di sana. Tapi ya itu tadi, kalau kalimatnya, pertanyaannya adalah mungkinkah Alkitab itu tegak di suatu tempat? Jika di suatu tempat itu tidak ada yang mengamalkan Alkitab dan tidak ada yang melindungi Alkitab itu dengan Al-Hadis, jawabannya jelas tidak mungkin. Sebab untuk bisa tegak ya, Alkitab itu pada satu tempat, tiga syarat ini harus ada, yaitu keterangan Alkitab itu sebagai hujah itu sendiri, kemudian pengikutnya yang mengamalkan Alkitab itu sehingga bisa memberi manfaat kepada manusia, dan ada jihad yang melindungi dua-duanya itu dari kejahatan musuh. Tetapi kalau tidak ada dua ini, misalnya Alkitab ini tetap ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena dua ini juga tetap ada di muka bumi ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki lain. Jadi kalau kita berbicara umum dunia, bumi ini ya tidak mungkin ya. Jadi bumi ini mesti ada tiga ini. Hanya kadang-kadang dia berada pada satu tempat bersama-sama sehingga Alkitab itu wujud bisa dirasakan ya. Kemudian pada satu ketika Alkitab itu wujud di bagian bumi tertentu tapi tidak wujud di bagian bumi yang lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya mungkinkah Alkitab itu bisa tegak di satu tempat tanpa dua hal yang menyertainya, yaitu umat yang melaksanakan dan umat yang melindunginya dengan hadis, dengan besi, ya tidak mungkin jawabannya. Oleh karena itu ya kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia, kalau mau tetap Alkitab itu tegak di muka bumi Indonesia, ya harus disertai dengan dua amalan berikutnya. Kalau tidak ya bisa jadi naudzubillah min dzalik ya, bisa jadi Alkitab itu diangkat dari bumi Indonesia, ditempatkan di tempat yang lain ya, di bagian bumi Allah yang lain. Kalau dua amalan berikutnya ini tidak dilaksanakan oleh umat Islam, maka biar digembosi Pak ya, biar digembosi, pegang terus, jangan gembos Pak. Kita pakai ban mati saja Pak, kayak mobil presiden Pak, tidak bisa digembosi bannya itu Pak, pakai ban mati Pak. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui hingga kita menuju acara penutupan. Semoga yang kita lakukan, yang kita lewati pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Sebelum kita tutup, selaku protokol, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Dan mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.